Dipaksa nikah bab 33. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pergi, kalian jahat. Hiks. Tangis wanita tersebut sembari menjatuhkan diri di lantai. Wanita tersebut sangat rapuh, terlihat dari raut wajahnya. Duduk meringkuk dengan penampilan yang sangat berantakan. Dinda melihat hal tersebut terus berjalan mendekatinya. Dinda berjongkok memposisikan dirinya agar sejajar dengan wanita tersebut. "Ayo bangun, berbaringlah di ranjang," ucap Dinda lembut, mencoba membujuk wanita itu untuk kembali ke posisi semulanya. "Kenapa dokter tidak memarahi atau membentak saya? Saya sudah membuat dokter terluka hingga berdarah seperti ini. Kenapa dokter masih bisa baik pada saya?" Tanyanya dengan air mata terus berjatuhan dari kelopak mata. Ia tidak memperdulikan perkataan Dinda. "Kenapa saya harus memarahi kamu? Kamu tidak bersalah. Di sini sayalah yang salah, tidak becus mengurus pasien," kata Dinda. "Dokter tidak salah, saya yang salah. Saya tidak bisa menerima kenyataan hingga melukai dokter seperti ini, maafkan saya," ucapnya menyesal dengan apa yang diperbuat. "Tidak apa-apa. Mari bangun, berbaringlah di ranjang. Saya akan menceritakan sesuatu padamu," ajak Dinda seraya merangkul lembut wanita di depannya. Wanita tersebut bangkit menerima rangkulan lembut Dinda, dan membaringkan tubuh di atas ranjang. Mereka melihat kelembutan Dinda menjadi tebejuk dan kagum, ternyata julukan dari banyak pasien benar adanya. Dinda wanita baik, penyayang dan lemah lembut. Buktinya wanita yang sejak tadi mengamuk hingga membuat banyak tim medis kewalahan, sekarang sudah tenang. "Dok, kita obati dulu lukanya. Tidak baik dibiarkan seperti ini, akan menimbulkan infeksi yang tidak diduga," kata Dokter Ani pada Dinda. "Baiklah, Dek, saya permisi dulu. Kamu istirahatlah," ucap Dinda, saat ingin beranjak tangannya ditahan. "Saya akan kembali, istirahatlah," ucap Dinda melihat wanita tersebut menggenggam erat tangannya. Wanita tersebut tidak ingin Dinda pergi, ia menggenggam erat tanpa ingin melepaskan, bahkan genggaman semakin erat saat Dinda berusaha untuk melepaskan. Melihat kondisi seperti ini, akhirnya ia mengalah untuk terus berada di sini. "Baiklah, saya akan tetap di sini," mengalah Dinda. Dinda menatap Dokter Ani memberi kode yang dapat dipahaminya. Tidak sulit memahami kode dari Dinda, akhirnya ia pun mengobati Dinda di sini. Setelah selesai mengobatinya, Dokter Ani beranjak pergi. "Dokter tidak apa-apa?" tanyanya cemas dengan kondisi Dinda yang diperban pada dahinya. "Saya tidak apa-apa, jangan cemaskan kondisi saya. Sekarang apa kamu ingin bercerita dengan saya? Siapa tahu setelah kamu bercerita, kamu lebih sedikit tenang," kata Dinda memberi saran. "Apa dokter tidak keberatan saya berbagi cerita?" tanyanya memastikan pada Dinda. "Silakan. Saya senang jika kamu mau berbagi cerita, itu berarti kamu mempercayai saya," jawab Dinda lembut dengan senyum manisnya. "Makasih, Kak." "Iya, sama-sama, tapi sebelumnya apa boleh saya tahu nama kamu?" "Boleh, Dok. Nama saya Wulan, umur saya 15 tahun.
Jawab wanita tersebut yang bernama Wulan. Nada bicaranya seperti terselip kesedihan mendalam dengan kata 15 tahun. Dinda merasa ada yang aneh, entah kenapa ia ingin tahu masalah wanita bernama Wulan. Nama saya Dinda, usia saya 22 tahun. Saya janda anak satu, ucap Dinda. Seketika wanita tersebut melongo tak percaya mendengar pernyataan Dinda. Dokter serius janda anak satu di usia muda seperti ini. Bagaimana bisa dokter secantik ini menjadi janda? Apa mantan suami dokter sakit mata hingga tidak bisa melihat betapa cantik dokter seperti bidadari? Kata Wulan sedikit kesal dan geram mengetahui nasib kehidupan Dinda. Inilah yang dinamakan jalan takdir hidup. Secantik apapun seseorang tidak menjamin kehidupan akan selalu bahagia. Kadang kita diberi ujian, tapi ujian tersebut tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Dan jadikan ujian itu sebagai pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Nasihat Dinda panjang lebar pada Wulan. Mendengar kata-kata Dinda yang begitu menyentuh di hati, tanpa bisa dipungkiri tetesan bening jatuh dari kelopak mata Wulan. Dinda melihat wanita di hadapannya sedih meneteskan air mata menjadi khawatir. Kamu kenapa? Apa ada yang sakit? Di mana? Ayo katakan. Cemas Dinda melihat wanita di hadapannya semakin menjadi tangisannya. Hiks, hiks, hiks. Dokter, apa ini masih bisa disebut adil? Kenapa harus kita pihak perempuan yang harus rugi? Kenapa harus kita yang menderita? Kenapa tidak dari pihak pria? Apa ini kodrat dari wanita? Tanya Wulan bertubi pada Dinda yang bingung menatapnya. Dinda tidak paham apa maksud perkataan Wulan, kenapa bicara ngelantur seperti ini. Apa ini ada kaitan dengan amukannya tadi? Semua itu terus memutari di benak Dinda. Dinda membawa Wulan ke dalam pelukannya, memberi ketenangan agar wanita ini tidak terus bersedih. Dok, apa perempuan ditakdirkan untuk menderita sebelum mendapatkan kebahagiaannya? Jika iya, kenapa semua tidak adil? Sambungnya lagi, di sela tangis. Dinda diam, ia bingung harus menjawab apa. Pertanyaan seperti ini pernah ia tanyakan pada mamanya, namun jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Hingga ia memutuskan untuk menghilangkan pertanyaan ini dan berusaha menerima dan menjalani hidup. Kanaya duduk di sofa sambil memainkan ponsel Alvaro. Bocah kecil itu lincah mengotak-atik ponsel pria gagah yang duduk serius di kursi kebesaran. Sesekali Alvaro akan menoleh pada Kanaya yang sibuk dengan ponselnya. Kanaya membuka galeri album foto Alvaro, betapa banyak foto cantik Dinda saat muda. Momi cantik seperti Naya, ucap kecil Kanaya senyum menggeser layar ponsel Alvaro. Naya bilang apa? Dedi gak dengar. Alvaro memandang Kanaya, ucapannya tadi terdengar samar-samar, tapi bisa ditangkap sedikit ucapannya. Momi cantik seperti Naya. Senyum Kanaya memperlihatkan layar ponsel pada Alvaro. Alvaro tersenyum, ternyata putrinya membuka galeri ponselnya. Tapi yang dikatakan Kanaya benar adanya, Dinda cantik dan kecantikannya itu sekarang telah diwariskan pada putri mereka. Iya, Naya cantik seperti Momi.
Kalau Momi cantik, kenapa Dedi tidak ingin bersama Momi? Bersama atau tidak yang terpenting sekarang Dedi dan Momi selalu ada di sisi Naya. Jawab Alvaro. Jujur ia sangat ingin bersama Dinda, tapi ia tidak ingin egois memaksa Dinda untuk kembali padanya. Sekarang sudah bisa berada di sisi putrinya, dan dekat sama Dinda seperti ini, ia sudah sangat senang. Jujur dalam hati kecilnya, ia berharap bisa bersama kembali pada Dinda. Ia sangat mencintai Dinda, ia tidak rela Dinda bersama orang lain. Mulut bisa berkata rela, tapi hati tidak. Hati sakit saat mulut berucap bohong, namun apa dayanya. Jika jalan takdir berkehendak seperti ini.